Di tengah kegelapan hutan belantara Indonesia, di sebuah stasiun cuaca tua yang berkarat, sebuah bar transfer data merayap pelan di layar laptop. Setiap persen yang bertambah adalah bukti kejahatan korporasi besar yang bisa mengguncang negara, tetapi juga memperpendek sisa waktu mereka. Di luar, seorang prajurit TNI mengawasi dalam diam, terbelah antara sumpahnya pada negara dan bisikan nuraninya. Ia tahu mereka tidak sendirian. Ia tahu pasukan yang akan datang adalah rekan-rekannya sendiri. Dan malam ini ia harus membuat pilihan yang mustahil. Bagaimana sebuah liputan lingkungan rutin bisa berubah menjadi konspirasi mematikan yang mempertaruhkan segalanya? Ini adalah kisah tentang seorang jurnalis Prancis dan seorang prajurit Indonesia yang mengungkap kebenaran yang terkubur terlalu dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, saya ingin mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, dan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah lengkap di balik momen menegangkan itu. Sebuah narasi tentang bagaimana investigasi seorang jurnalis terhadap perusakan lingkungan di Kepulauan Aru, Indonesia, secara tak terduga membawanya ke pusat konspirasi berbahaya yang melibatkan korupsi tingkat tinggi, intimidasi, dan pengorbanan tak terduga. Mari kita mulai dari awal. Rekaman arsip, tertanggal 12 Mei 2023, menunjukkan perairan Kepulauan Aru dari udara. Warnanya biru kehijauan, sebening kristal, melapisi terumbu karang yang dangkal. Pulau-pulau kecil tampak seperti permadani hijau lebat yang dilemparkan ke lautan. Namun, saat kamera bergerak ke daratan utama, citra surga itu retak. Sebuah luka berwarna coklat tanah menganga di tengah hutan. Jalan lebar yang dipadatkan untuk lalu lintas alat berat. Di ujungnya, fasilitas pengolahan kayu milik Geocorp, sebuah perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek London, mengeluarkan asap tipis ke langit yang cerah. Disinilah Amélie Dubois, seorang jurnalis investigatif dari media independen Prancis, memulai tugasnya. Log kedatangannya mencatat tujuan liputan yang jelas. Verifikasi data satelit mengenai laju deforestasi yang tidak wajar di konsesi Geocorp. Wawancara pertama dilakukan dengan seorang aktivis lingkungan lokal. Wajahnya, yang kemudian diburamkan dalam rilis akhir untuk alasan keamanan, berbicara dengan nada mendesak. Mereka bilang ini kemajuan, katanya, suaranya terekam dalam audio yang sedikit terdistorsi oleh angin. Tapi ini bukan kemajuan. Ini perampokan. Mereka mengambil hutan kami, air kami, masa depan kami. Sebaliknya, juru bicara Geocorp, seorang pria ekspatriat yang ramah dalam kemeja polo putih bersih, menyajikan narasi yang berbeda di kantornya yang berpendingin udara di pusat administrasi perusahaan. Geocorp beroperasi dengan transparansi penuh dan mematuhi semua peraturan pemerintah Indonesia. Jelasnya, menunjuk ketumpukan dokumen tebal di mejanya. Kami berkomitmen pada praktik kehutanan yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian lokal. Namun, ia menolak memberikan akses ke peta operasional terperinci perusahaan. Penolakan inilah yang mendorong Amélie untuk melakukan verifikasi mandiri. Pada hari keempat, ia mencoba mendekati batas utara konsesi, sebuah area yang menurut laporan warga telah dilanggar oleh aktivitas penebangan. Di sanalah ia pertama kali bertemu dengan unit patroli Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan untuk mengamankan objek vital nasional. Unit itu dipimpin oleh seorang sersan yang tegap. Papan namanya bertuliskan Wirayuda. Sersan 1 Baskara, dengan postur tubuh yang kokoh dan tatapan mata yang tenang, menghentikan Amélie dengan isyarat tangan yang tegas namun tidak mengancam. Area ini terlarang untuk umum, Mbak, katanya. Suaranya datar dan profesional. Amélie, dengan kemeja kaki dan celana kargo yang sudah ternoda lumpur, menunjukkan kartu persnya. Baskara meliriknya sekilas sebelum menggeleng. Peraturan tetap peraturan. Silakan kembali. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Saat Amélie berbalik, ia merasakan tatapan sersan itu mengikutinya. Sebuah tatapan yang sulit diartikan, lebih dari sekadar pengawasan rutin. Kegagalan akses darat memaksanya beralih ke udara. Keesokan paginya, Amélie meluncurkan sebuah drone kecil dari lokasi tersembunyi.
Rekaman video dari ketinggian 100 meter mengonfirmasi kecurigaannya. Pola penebangan jelas melampaui batas konsesi yang ditandai pada peta pemerintah yang tersedia untuk publik. Ratusan hektar hutan primer telah lenyap di zona yang seharusnya dilindungi. Ia membiarkan drone itu melayang lebih lama, memetakan skala pelanggaran tersebut untuk dianalisis nanti. Saat ia hendak menarik kembali drone karena baterai yang menipis, sebuah pergerakan di dekat dermaga kayu tua di tepi sungai menarik perhatiannya. Ia mengarahkan kamera ke sana. Resolusi gambar tidak sempurna dari kejauhan, tetapi cukup jelas untuk mengidentifikasi dua sosok. Satu adalah seorang pria Eropa berjas, salah satu eksekutif Geocorp yang ia lihat di kantor pusat. Yang lainnya adalah seorang perwira militer Indonesia berseragam. Bukan Baskara. Pangkat di kerahnya menunjukkan posisi yang jauh lebih tinggi. Kolonel Hartono, atasan langsung Baskara. Kamera drone terus merekam dalam diam saat sebuah koper hitam berpindah dari tangan eksekutif itu ke tangan sang kolonel. Tidak ada audio, hanya transaksi visual yang berlangsung kurang dari 1 menit sebelum keduanya berpisah. Amelie mendaratkan drone itu. Jantungnya berdebar kencang. Cerita yang ia kejar baru saja berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. 2 hari setelah merekam pertemuan di dermaga, Amelie menemukan sebuah anomali. Tergeletak di atas tas kameranya yang ia tinggalkan di luar tenda penginapannya, adalah sebuah benda kecil yang terbungkus daun pisang. Di dalamnya, sebuah flash disk tanpa merek. Tidak ada pesan, tidak ada petunjuk. Catatan lapangannya dari hari itu, yang ditulis dengan tergesa-gesa, berisi spekulasi. Sumber tidak diketahui. Terlalu berisiko. Tapi bisa jadi satu-satunya jalan masuk. Setelah melakukan pemindaian keamanan menyeluruh pada laptopnya, ia membuka isinya. Hanya ada satu file teks. Isinya adalah daftar tanggal, waktu, dan koordinat. Judul filenya, Jadwal Patroli Sektor Utara titik buta kamera. Amelie tidak memiliki bukti, tetapi intuisinya menunjuk pada satu orang, Sersan Baskara Wirayudha. Informasi itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap korpsnya, sebuah tindakan yang bisa mengakhiri karir atau bahkan hidupnya. Dengan menggunakan data anonim tersebut, Amelie bergerak pada malam berikutnya. Ia menghindari patroli dan mencapai sebuah desa kecil di tepi hutan yang tidak terdaftar di peta resmi. Di sana, dalam sebuah gubuk remang-remang yang hanya diterangi satu lentera minyak, ia merekam kesaksian dari seorang kepala suku. Pria tua itu, yang wajahnya penuh guratan kesedihan, meminta agar identitasnya disamarkan. Mereka datang dengan surat dari Jakarta. Bisiknya, suaranya serak. Mereka bilang tanah ini milik negara untuk proyek strategis. Ini bukan tanah negara. Ini tanah leluhur kami. Kami menolak. Lalu tentara datang. Mereka bilang kami penghambat pembangunan. Rekaman audio dari wawancara ini menjadi bukti pertama adanya intimidasi sistematis yang menghubungkan Geocorp langsung dengan aparat keamanan. Pertemuan berikutnya dengan Baskara terjadi secara kebetulan. Di pasar desa yang ramai, di antara aroma rempah-rempah dan ikan kering, Amelie melihatnya sedang membeli buah. Ia tidak mengenakan seragam, hanya kaos oblong sederhana dan celana panjang. Untuk sesaat, ia tampak seperti orang biasa, bukan perwujudan dari sebuah institusi. Baskara melihatnya dan mengangguk singkat. Terjadi keheningan yang canggung sebelum Amelie memberanikan diri. "Terima kasih," katanya pelan, tidak merinci untuk apa. Baskara tidak mengiyakan atau menolak. "Hati-hati di sini." Hanya itu jawabannya. Matanya menatap lurus ke arah Amelie. Tempat ini bisa lebih rumit dari yang terlihat. Percakapan singkat itu tidak berlangsung lebih dari 2 menit, tetapi telah mengubah dinamika di antara mereka. Garis antara jurnalis dan narasumber, antara pengawas dan yang diawasi, mulai kabur. Ancaman yang disiratkan Baskara menjadi nyata malam itu juga. Amelie kembali ke penginapannya dan mendapati tendanya telah digeledah. Isinya diobrak-abrik. Layar laptopnya retak, beberapa kartu memori patah, dan buku catatannya robek. Anehnya, paspor dan uangnya yang tersembunyi di ransel tidak tersentuh. Ini bukan perampokan biasa. Ini adalah sebuah pesan.
Sebuah peringatan yang disampaikan dengan brutal. Pelakunya ingin menunjukkan bahwa mereka bisa menjangkaunya kapan saja, bahwa tidak ada tempat yang aman. Ketakutan yang dingin mulai merayapinya, tetapi di baliknya, ada kemarahan yang membara. Mereka telah mengkonfirmasi bahwa ia berada di jalur yang benar. Saat ia sedang membereskan kekacauan itu di bawah cahaya senter, sebuah bayangan muncul di pintu tendanya. Bhaskara. Kali ini ia berseragam lengkap. Wajahnya tegang dan serius. Ia tidak membuang waktu. Mereka tahu kau tahu, desisnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Kolonel Hartono menyebut namamu dalam rapat pagi ini. Mereka tidak akan mengirim pesan kedua. Kau harus pergi dari sini. Sekarang. Amelie terpaku, mencerna bobot kata-katanya. Ini adalah konfirmasi. Bhaskara adalah sumbernya, dan ia baru saja mempertaruhkan segalanya dengan datang menemuinya secara langsung. Sebelum Amelie bisa mengucapkan sepatah kata pun, suara mesin perahu motor yang mendekat dengan cepat memecah keheningan malam, datang dari arah sungai. Bhaskara langsung menarik pistolnya, mendorong Amelie ke belakangnya. Matanya waspada menatap ke kegelapan. Kontak berikutnya datang bukan melalui perantara, melainkan dari dalam mesin itu sendiri. Sebuah email terenkripsi masuk ke kotak masuk Amelie. Pengirimnya anonim. Pesannya singkat. Saya bekerja di Departemen IT Geocorp. Keluarga saya di desa diintimidasi. Saya tidak bisa diam lagi. Saya punya akses ke server utama, tapi hanya untuk waktu yang singkat. Temui saya di stasiun cuaca tua di Bukit Cendana. Bawa hard drive eksternal berkapasitas besar. Ini adalah pertaruhan terbesar. Bisa jadi jebakan, tetapi juga bisa menjadi kunci yang membuka seluruh konspirasi. Transkrip komunikasi terenkripsi mereka menunjukkan Amelie menyetujui pertemuan itu 24 jam kemudian, tepat setelah tengah malam. Ia memberitahu Bhaskara tentang rencana itu melalui pesan sandi yang telah mereka sepakati. Jawaban Bhaskara hanya satu kata. Mengerti. Stasiun cuaca tua itu adalah kerangka logam berkarat di puncak bukit, terpencil dan terekspos. Informan itu adalah seorang pria muda yang gugup. Tangannya gemetar saat ia menyambungkan laptopnya ke perangkat portabel Amelie. Kita hanya punya waktu sekitar 15 menit sebelum sistem mencatat anomali akses. Bisiknya. Di layar, folder-folder dengan nama sandi mulai tersalin. Di antaranya, dana taktis, Hartono, laporan insiden, intimidasi lokal, dan proyeksi perluasan ilegal. Sementara bar transfer data merayap pelan, Amelie mengamati sekeliling melalui teropong inframerah. Di kejauhan, di antara pepohonan di lereng bawah, ia bisa melihat kilatan kecil, pantulan cahaya dari lensa teropong lain. Bhaskara ada di posisinya, mengawasi. Kehadirannya memberikan rasa aman yang tipis di tengah ketegangan yang mencekik. Tepat ketika proses transfer data mencapai 80%, radio di sabuk Amelie berderak hidup. Suara Bhaskara terdengar mendesak dan terputus-putus. Mereka datang. 3 kendaraan dari arah utara. Perkiraan tiba 5 menit. Kepanikan melanda. Informan itu hampir mencabut kabelnya, tetapi Amelie menahannya. Kita selesaikan ini, katanya tegas. Detik-detik terasa seperti menit. Bar transfer akhirnya menunjukkan 100%. Selesai. Pergi sekarang, seru Amelie kepada informan itu, yang langsung menghilang ke dalam kegelapan hutan. Amelie mencabut hard drive itu dan memasukkannya ke dalam tas tahan air saat lampu sorot dari 3 jeep militer menyapu puncak bukit, menjebaknya dalam cahaya yang menyilaukan. Pasukan bersenjata lengkap mengepung stasiun cuaca. Di antara mereka, Kolonel Hartono melangkah maju, wajahnya keras dan penuh kemenangan. Permainanmu sudah berakhir, Nona Dubois, katanya dingin. Pada saat yang sama, radio di bahu salah satu prajurit berbunyi. Suara Hartono terdengar jelas di keheningan malam, memerintahkan unit lain. Sersan Wirayuda, laporkan posisi Anda. Target sudah diamankan. Bergabunglah dengan kami. Hening sejenak. Kemudian, dari arah pepohonan, Bhaskara muncul, senapannya terangkat. Namun, larasnya tidak mengarah pada Amelie.
Radio di bahunya berbunyi lagi dengan perintah Hartono. Baskara menatap langsung ke arah Hartono. Lalu dengan satu gerakan tenang, ia mematikan radionya. Ia mengarahkan senapannya ke arah pasukan Hartono. "Pergi!" teriaknya pada Amelie. Kekacauan meletus. Tembakan pertama dilepaskan oleh anak buah Hartono. Baskara membalas, memberikan tembakan perlindungan. Di tengah kebingungan itu, dua warga desa yang setia pada Baskara muncul dari balik semak-semak, menarik Amelie menjauh dari baku tembak. Amelie berlari tanpa menoleh ke belakang. Dipandu menyusuri jalan setapak yang curam. Suara tembakan perlahan mereda di belakangnya. Ketika ia mencapai tepi sungai tempat sebuah perahu kecil menunggu, ia memberanikan diri untuk melihat ke puncak bukit. Di bawah cahaya sorot jeep, ia melihat pemandangan yang akan menghantuinya selamanya. Baskara, dengan tangan terikat, dipaksa berlutut di tanah oleh para prajurit yang tadinya adalah rekan-rekannya. Ia telah mengorbankan segalanya. Amelie memegang erat hard drive di tasnya. Itu bukan lagi sekadar data. Itu adalah warisan pengorbanan Baskara, dan kini menjadi satu-satunya senjatanya. 3 hari setelah insiden di Bukit Cendana, Amelie Dubois telah berada di Jakarta. Dari sebuah kamar apartemen sewaan yang anonim, ia mengirimkan paket data terenkripsi pertama ke editornya di Paris. 24 jam kemudian, berita itu meledak. Geocorpes Indonesian Operation Linked to Military Corruption and Deforestation. Bunyi tajuk utama media independen Prancis itu. Cerita tersebut, lengkap dengan analisis citra satelit dan kutipan wawancara yang disamarkan, segera dikutip oleh jaringan berita global. Dalam hitungan jam, perang informasi dimulai. Geocorp merilis pernyataan resmi yang menyangkal semua tuduhan, menyebutnya sebagai jurnalisme tidak bertanggung jawab yang didasarkan pada sumber-sumber ilegal dan tidak dapat diverifikasi. Narasi tandingan dari pihak militer lebih personal dan ganas. Dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan secara nasional, juru bicara Mabes TNI, diapit oleh Kolonel Hartono, menampilkan foto-foto rekayasa yang menunjukkan Amelie bertemu dengan individu yang mereka klaim sebagai simpatisan gerakan separatis. Ia dicap sebagai agen asing yang bertujuan mendestabilisasi keamanan nasional. Nasib Sersan Baskara Wirayuda digambarkan lebih tragis. Ia dinyatakan sebagai seorang desertir yang mengalami gangguan kejiwaan, telah dicuci otak oleh pengaruh asing, dan kini sedang menjalani pemeriksaan intensif. Pernyataan resmi itu menutup semua jalur komunikasi internal. Baskara lenyap dari dunia luar, ditelan oleh sistem yang pernah ia layani dengan setia. Di tengah badai media ini, Amelie, dengan bantuan sebuah lembaga bantuan hukum, lebih kecil di Jakarta, memulai perjuangannya di darat. Berbekal salinan data dari hard drive, ia mencoba menembus birokrasi. Catatan hariannya dari minggu itu hanya berisi daftar alamat kementerian dan markas besar militer. Dengan kata, ditolak, tertulis di samping masing-masing. Para pejabat menolak bertemu, panggilannya tidak dijawab, dan emailnya diabaikan. Bukti digital yang ia miliki, meskipun kuat, dianggap tidak sah tanpa konteks atau kesaksian resmi. Ia terisolasi, seorang buronan tidak resmi di negara yang kini memusuhinya. Sementara cerita yang ia ungkapkan menjadi perdebatan sengit ribuan mil jauhnya. Titik terendah datang pada minggu ketiga. Harapannya menipis. Ia mulai mempertanyakan apakah pengorbanan Baskara akan sia-sia. Kemudian, sebuah surat diselundupkan kepadanya oleh salah satu pengacara lebih yang memiliki akses terbatas ke penjara militer. Kertasnya tipis dan kusut. Tulisannya adalah tulisan tangan Baskara yang rapi. Isinya hanya beberapa kalimat. Mereka menawarkan kesepakatan jika aku menyalahkanmu. Aku menolak. Jangan berhenti. Publikasikan semuanya. Jangan khawatirkan aku. Ini lebih besar dari kita. Surat itu membakar kembali semangat Amelie. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan seorang pria. Ini tentang menghormati pilihannya. Malam itu, saat ia sedang mempersiapkan rilis data gelombang kedua yang lebih memberatkan, sebuah telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal. Penelepon itu tidak menyebutkan nama, tetapi suaranya tenang dan berwibawa. "Saya seorang perwira di Mabes TNI," kata pria itu. "Saya sudah lama mengamati Kolonel Hartono.
Bukti digital Anda bagus, Nona Dubois, tetapi di pengadilan militer, itu bisa diperdebatkan tanpa henti. Sistem ini melindungi dirinya sendiri. Untuk meruntuhkannya, Anda butuh sesuatu yang tidak bisa mereka sangkal, kesaksian manusia. Saksi mata dari dalam. Bisakah Anda membujuk informan Anda dari Geocorp untuk maju dan bersaksi? Panggilan itu berakhir tiba-tiba, meninggalkan Amelie dalam keheningan. Ia telah diberi sebuah kunci, tetapi kunci itu mengharuskannya meminta orang lain untuk mempertaruhkan nyawa mereka, sama seperti Baskara. Permintaan Amelie kepada informan Geocorp disambut dengan keheningan selama 48 jam yang menegangkan. Akhirnya, sebuah balasan terenkripsi datang. Isinya adalah sebuah pertanyaan. Apakah pengorbanannya akan berarti? Sebagai jawaban, Amelie mengirimkan salinan digital dari surat tulisan tangan Baskara. 3 jam kemudian, jawaban akhir diterima. Saya akan bersaksi. Dengan perlindungan dari lebih dan jaminan keamanan dari faksi perwira tinggi di Mabes TNI, kesaksian itu dilakukan dalam sebuah sidang tertutup di hadapan Komite Etik Militer. Selama 3 jam, teknisi IT itu dengan tenang memaparkan bagaimana ia diperintahkan untuk membuat rekening bayangan, memanipulasi laporan patroli, dan menghapus data insiden keamanan yang melibatkan intimidasi warga. Kesaksiannya, yang dikuatkan poin demi poin oleh data dari hard drive Amelie, menjadi paku terakhir bagi peti mati Kolonel Hartono. Dampaknya tidak langsung menjadi berita utama, melainkan merambat melalui kanal-kanal resmi. Sebuah memo internal dari Polisi Militer Angkatan Darat, yang kemudian bocor ke media, mengumumkan penangkapan Kolonel Hartono atas tuduhan pelanggaran disiplin berat dan penyalahgunaan wewenang. 2 hari kemudian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara resmi membekukan izin operasi Geocorp di Kepulauan Aru, dengan alasan dugaan pelanggaran lingkungan dan sosial yang serius. Mesin industri yang telah merobek jantung hutan itu akhirnya berhenti. Pengadilan Militer Sersan 1 Baskara Wirayuda berlangsung tanpa liputan media. Di dalam ruang sidang yang sunyi, ia dinyatakan bersalah atas semua dakwaan, pembangkangan terhadap atasan, meninggalkan pos tugas, dan membantu pihak asing. Putusan itu sudah diduga. Namun, hukumannya mengejutkan. Berkat tekanan politik di balik layar dan bukti-bukti yang meringankan dari penyelidikan terhadap Hartono, hukuman penjara yang seharusnya berlangsung bertahun-tahun ditiadakan. Sebagai gantinya, ia dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas militer. Ia kehilangan seragam dan pangkatnya, tetapi ia mendapatkan kembali kebebasannya. Sistem telah menghukumnya karena melanggar aturan, sekaligus secara diam-diam berterima kasih karena telah membersihkan salah satu elemen korupnya. 6 bulan kemudian, di sebuah studio editing di Paris, Amelie Dubois menatap 2 layar monitor. Satu menampilkan keindahan Aru yang direkamnya saat pertama kali tiba. Yang lain menunjukkan citra satelit dari luka penebangan yang menganga. Film dokumenternya hampir selesai. Ribuan mil jauhnya, di sebuah desa kecil di lereng gunung di Jawa Tengah, Baskara Wirayuda, kini mengenakan kaos dan celana petani, mengangkat bibit pohon dari polybag. Ia tidak lagi memegang senjata. Tangannya kini menanam kehidupan baru di tanah kelahirannya, memimpin sebuah program restorasi hutan skala kecil bersama warga desa. Adegan penutup film itu adalah sebuah panggilan video. Koneksinya sedikit terputus-putus, menjembatani jarak antara Paris dan Jawa Tengah. Mereka tidak banyak bicara tentang konspirasi atau pengadilan. Mereka berbicara tentang cuaca, tentang bibit pohon, tentang kehidupan yang berjalan terus. Ada senyum di antara mereka. Senyum yang membawa beban dari apa yang telah mereka lalui dan kelegaan dari apa yang telah mereka capai. Suara Amelie menutup narasi. Orang-orang mencari akhir yang bahagia. Kami tidak mendapatkannya. Tidak ada pelukan di bandara. Tidak ada kemenangan mutlak. Yang ada hanyalah kebenaran yang terungkap, dengan semua kerumitan dan konsekuensinya. Ini bukan kisah cinta yang sempurna, tapi ini adalah kisah kami. Dan itu sudah cukup. Layar menjadi hitam, dan teks putih muncul. Setelah rilis film dokumenter, Garis Depan Hati, saham Geocorp anjlok 28%.
Perusahaan itu didenda miliaran rupiah oleh pemerintah Indonesia dan izinnya di ARU dicabut secara permanen. Kolonel Hartono dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh pengadilan militer. Baskara Wirayuda kini mengelola Yayasan Tunas Harapan, yang telah menanam lebih dari 50.000 pohon. Pada akhirnya, kebenaran memang terungkap, namun tidak tanpa harga yang mahal. Amelie berhasil mempublikasikan ceritanya kepada dunia, dan Kolonel Hartono beserta para petinggi korporat yang korup mendapatkan hukuman yang setimpal. Sementara itu, Baskara, meskipun harus kehilangan seragam kebanggaannya, ia menemukan panggilan jiwa yang baru, mendedikasikan hidupnya untuk memulihkan hutan yang pernah ia jaga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa pengabdian sejati terkadang menuntut kita untuk menentang perintah demi membela apa yang benar, dan bahwa keberanian untuk mengungkap kebenaran adalah salah satu bentuk loyalitas tertinggi. Perlu diingat bahwa cerita ini adalah karya fiksi yang dirancang serealistis mungkin agar kita bisa memetik pelajaran berharga di dalamnya. Terima kasih banyak sudah menonton dan menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like jika Anda suka ceritanya, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.